Salam sukses, kali ini mari kita simak beberapa konten yang sensitif dan dilarang untuk diposting di channel YouTube. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. YouTube tidak mengizinkan konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah usia cakap hukum. Di sebagian besar negara wilayah, mereka biasanya adalah orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, laporkan kepada pihak YouTube. Jika Anda merasa yakin ada anak yang sedang berada dalam bahaya, Anda harus segera melaporkan situasi tersebut kepada aparat penegak hukum. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Eksploitasi seks anak di bawah umur. 1. Konten seksual vulgar yang menampilkan anak di bawah umur dan konten yang mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual. 2. Tindakan berisiko atau berbahaya yang melibatkan anak di bawah umur, konten yang menampilkan anak di bawah umur sedang melakukan aktivitas berbahaya, atau mendorong anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas berbahaya. 3. Jangan sekali-kali menempatkan anak di bawah umur dalam situasi berbahaya yang bisa menimbulkan cedera, termasuk adegan aksi, tantangan, atau tindakan iseng berbahaya. Konten yang dapat menyebabkan peserta atau penonton di bawah umur mengalami tekanan emosional, seperti 1. Menayangkan tema dewasa kepada anak di bawah umur. 2. Menyimulasikan pelecehan oleh orang tua. 3. Pemaksaan terhadap anak di bawah umur. 4. Kekerasan. Konten keluarga yang menyesatkan, konten yang menargetkan anak di bawah umur dan keluarga, tetapi berisi 1. Tema seksual. 2. Kekerasan. 3. Unsur cabul atau tema dewasa lainnya yang tidak cocok untuk penonton di bawah umur. 4. Kartun untuk keluarga yang menargetkan anak di bawah umur tetapi berisi tema dewasa atau yang tidak sesuai dengan usia anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan, seks, kematian, narkoba, dan sebagainya. Pastikan judul, deskripsi, dan teks sesuai dengan penonton yang Anda targetkan. Selain itu, pastikan pemilihan penonton merepresentasikan penonton yang cocok dengan konten Anda secara akurat. Anda juga dapat menerapkan pembatasan usia pada konten saat menguploadnya jika konten tersebut ditujukan untuk penonton dewasa. Jangan pernah tayangkan video sebagai berikut. 1. Cyberbullying dan pelecehan yang melibatkan anak di bawah umur. 2. Menghina atau melecehkan individu. 3. Mengungkap informasi pribadi, seperti alamat email atau nomor rekening bank. 4. Merekam seseorang tanpa persetujuannya. 5. Berisi pelecehan seksual. 6. Mendorong orang lain untuk melakukan penindasan atau pelecehan. Harap perhatikan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk link eksternal dalam konten Anda. Ini dapat mencakup URL yang bisa diklik, yang mengarahkan pengguna secara verbal ke situs lain dalam video, serta bentuk-bentuk lainnya. YouTube dapat menerapkan pembatasan usia pada konten yang menyertakan salah satu elemen berikut ini. 1. Tindakan berisiko atau berbahaya yang bisa ditiru oleh anak di bawah umur, konten yang menampilkan orang dewasa melakukan aktivitas berbahaya yang dapat dengan mudah ditiru oleh anak di bawah umur. Catatan, jika ada peringatan agar anak di bawah umur tidak melakukan aktivitas berbahaya tersebut, kami mungkin tidak menerapkan pembatasan pada konten. Anda juga perlu menjelaskan perlunya pengawasan orang dewasa yang profesional. 2. Tema dewasa dalam konten keluarga, konten yang sebenarnya ditujukan untuk penonton dewasa tetapi mudah disalahartikan sebagai konten keluarga. Konten ini termasuk kartun bertema dewasa, seperti kekerasan, seks, atau kematian. Ingat, Anda juga dapat menerapkan pembatasan usia pada konten saat menguploadnya jika konten tersebut ditujukan untuk penonton dewasa. 3. Kata-kata vulgar, kata-kata tertentu tidak cocok untuk penonton di bawah umur. Konten yang menggunakan kata-kata seksual vulgar atau kata-kata tidak sopan yang berlebihan dapat dikenai pembatasan usia. Untuk melindungi anak di bawah umur di YouTube,
beberapa fitur mungkin akan dinonaktifkan, baik di tingkat channel maupun video, untuk konten yang menampilkan anak-anak tetapi tidak melanggar kebijakan kami. Fitur tersebut dapat termasuk 1. Komentar 2. Live chat 3. Live streaming 4. Rekomendasi video, bagaimana dan kapan video direkomendasikan 5. Postingan komunitas. Tujuan YouTube adalah untuk melindungi uploader dan penonton. Sebelum memposting konten tentang diri sendiri, keluarga, atau teman-teman Anda, pikirkan baik-baik risiko negatif yang mungkin muncul atau ditimbulkan dari konten tersebut. Sebelum posting video lebih baik perhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pastikan anak di bawah umur diawasi oleh orang dewasa dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan usia mereka, seperti menampilkan hobi, konten pendidikan, atau pertunjukan di ruang publik. 2. Pastikan pakaian yang dikenakan sesuai dengan usia. Hindari pakaian yang terlalu ketat atau terlalu terbuka bagi anak di bawah umur. 3. Gunakan setelan privasi YouTube untuk membatasi orang yang dapat melihat video yang Anda posting. Jangan memposting konten di YouTube jika menampilkan anak di bawah umur dan memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut ini. 1. Direkam di ruang pribadi di rumah, seperti di kamar tidur atau kamar mandi. 2. Menampilkan anak di bawah umur yang memulai interaksi dengan orang asing, melakukan uji nyali atau tantangan online, atau membahas topik dewasa. 3. Menampilkan aktivitas yang dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan kepada anak di bawah umur, seperti melakukan gerakan meliupkan badan. 4. Mengungkap detail pribadi tentang anak di bawah umur. Berikut adalah beberapa contoh konten yang dilarang di YouTube. 1. Video yang menampilkan anak di bawah umur melakukan aktivitas dan tantangan yang bersifat provokatif, seksual, atau menjurus ke arah seksual, seperti berciuman atau meraba-raba. 2. Video yang menampilkan anak di bawah umur melakukan aktivitas berbahaya, seperti adegan aksi fisik, menggunakan senjata atau bahan peledak, atau menggunakan zat yang dikendalikan peredarannya, seperti alkohol atau nikotin. 3. Video dengan teks seperti, untuk anak-anak, atau yang penontonnya ditetapkan sebagai, ya, konten ini dibuat untuk anak-anak, yang menampilkan kartun untuk keluarga tetapi menayangkan tindakan yang tidak pantas seperti menyuntikkan jarum. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan jangan memposting konten jika menurut Anda dapat melanggar kebijakan ini. Thumbnail yang melanggar pedoman komunitas kami tidak diizinkan di YouTube. Jangan memposting thumbnail di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. 1. Thumbnail yang berisi gambar pornografi yang menampilkan tindakan seksual, ketelanjangan, atau gambar lainnya yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual. 2. Gambar kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa terkejut atau jijik. 3. Gambar vulgar atau mengganggu yang menampilkan darah atau adegan berdarah. 4. Thumbnail dengan bahasa yang vulgar atau cabul. 5. Thumbnail menyesatkan yang membuat penonton menantikan sesuatu yang tidak ada dalam video. Thumbnail yang tidak sesuai untuk semua penonton meskipun tidak melanggar kebijakan YouTube. Terkadang, suatu thumbnail mungkin tidak sesuai untuk semua penonton, tetapi tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Dalam kasus ini, YouTube dapat menerapkan pembatasan usia pada video atau menghapus thumbnail, tetapi tidak akan memberikan teguran pada channel Anda. YouTube akan memberi tahu Anda mengenai penghapusan tersebut dan Anda dapat mengupload thumbnail lain. Berikut ini beberapa pertimbangan YouTube saat menghapus atau menerapkan pembatasan usia pada thumbnail semacam ini. 1. Apakah bagian payudara, bokong, atau alat kelamin tertutup pakaian atau tidak menjadi fokus utama dalam thumbnail? 2. Apakah subjek digambarkan dalam pose atau pakaian yang dimaksudkan untuk membangkitkan birahi penonton? 3. Apakah gambar kekerasan atau mengerikan menjadi fokus utama dalam thumbnail? 4. Apakah teks tertulis dimaksudkan untuk memberi kesan vulgar atau mengejutkan atau membuat jijik penonton? 5. Apakah judul, deskripsi, tag,
atau data lain menunjukkan niat untuk mengejutkan atau membuat jijik penonton. Konten vulgar. Konten vulgar yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual tidak diizinkan di YouTube. Memposting konten yang berisi pornografi dapat mengakibatkan penghapusan konten atau penghentian channel. Video yang berisi konten fetisisme akan dihapus atau dikenai pembatasan usia. Dalam kebanyakan kasus, fetisisme yang bernuansa kekerasan, vulgar, atau mempermalukan tidak diizinkan di YouTube. Jangan memposting konten di YouTube jika berisi salah satu hal di bawah ini. 1. Konten vulgar yang menampilkan pelanggaran kebijakan di bawah ini dapat mengakibatkan penghentian channel. 2. Penggambaran alat kelamin, payudara, atau bokong tertutup pakaian atau tidak untuk tujuan kepuasan seksual. 3. Pornografi atau penggambaran aksi seksual, alat kelamin, atau fetisisme untuk tujuan kepuasan seksual dalam format apapun, seperti video, teks, audio, gambar. Jenis konten lain yang melanggar pedoman komunitas YouTube adalah 1. Penggambaran tindakan seks secara eksplisit atau tersirat untuk tujuan kepuasan seksual. Ini berlaku untuk konten dunia nyata atau yang didramatisasi seperti adegan seks, video game, atau musik. 2. Masturbasi, sentuhan seksual, atau rabaan. 3. Masturbasi atau sentuhan seksual alat kelamin, payudara, atau bokong. 4. Penggunaan atau penampilan mainan seks untuk memberikan kepuasan seksual kepada penonton. 5. Konten animasi atau ilustrasi pornografi, tindakan seks, atau fetisisme. 6. Ketelanjangan, sepenuhnya atau sebagian, untuk tujuan kepuasan seksual. 7. Bestialitas atau dukungan untuk bestialitas. 8. Inses atau dukungan untuk inses. 9. Tindakan seksual non-konsensual atau berbagai hal yang menjurus ke arah eksploitasi seksual yang tidak diinginkan. 10. Insiden busana selebritas atau kebocoran foto telanjang. 11. Konten fetisisme yang bernuansa kekerasan, vulgar, atau mempermalukan dengan tujuan kepuasan seksual. 12. Kumpulan konten untuk tujuan kepuasan seksual. Video yang ada kaitannya dengan tindakan bunuh diri. Jangan memposting konten berikut. 1. Konten yang mendukung atau memuliakan bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri. 2. Petunjuk melakukan bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri. 3. Konten terkait bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri yang ditargetkan kepada anak di bawah umur. 4. Gambar vulgar dari tindakan menyakiti diri sendiri. 5. Gambar mayat korban bunuh diri, kecuali jika diburamkan atau ditutupi sehingga tertutup sepenuhnya. 6. Gambar diburamkan yang digabung dengan detail atau visual yang menunjukkan cara melakukan bunuh diri. 7. Video yang menunjukkan momen menjelang bunuh diri, atau percobaan bunuh diri dan rekaman penyelamatan pelaku bunuh diri tanpa konteks yang memadai. 8. Konten yang menampilkan keikutsertaan dalam atau petunjuk melakukan tantangan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri, misalnya tantangan Blue Whale atau Momo. 9. Catatan atau surat dari pelaku bunuh diri tanpa konteks yang memadai. Video yang mengandung kata-kata vulgar. Sejumlah kata mungkin tidak sesuai untuk penonton berusia di bawah 18 tahun. YouTube dapat mempertimbangkan sejumlah faktor berikut saat memutuskan untuk menerapkan pembatasan usia atau menghapus konten. 1. Penggunaan narasi atau kata-kata seksual vulgar. 2. Penggunaan kata-kata tidak sopan yang berlebihan dalam video Anda. 3. Penggunaan kata-kata yang sangat tidak sopan dalam judul, thumbnail, atau metadata terkait. Berikut beberapa contoh konten yang dapat dikenai pembatasan usia. 1. Video yang berfokus pada penggunaan kata-kata tidak sopan seperti kompilasi atau klip yang dikeluarkan dari konteksnya. 2. Video yang menampilkan kemarahan di jalanan atau makian dengan kata-kata tidak sopan secara berlebihan. 3. Video dengan kata-kata tidak sopan secara berlebihan selama konfrontasi fisik atau untuk menggambarkan tindakan kekerasan. Demikian tadi beberapa konten yang sensitif dan perlu dihindari untuk diposting di channel YouTube.
Semoga kita semua semakin bijak dalam membuat video yang lebih baik. Tetap semangat berkarya, salam hormat dari Pade TV Malang Official. Terima kasih.